Oke, di video kali ini gue pengen buat video review perbandingan tipis-tipis antara 3 perpuki-pukian iPhone. Mulai dari iPhone 14, ya iPhone 15, ya kan. Sampai yang terakhir yang paling baru versi base model iPhone 16. Ini adalah salah satu konten terbesar terlengkap gue untuk varian base model di awal tahun. Udah bukan awal tahun cuy, anjay, pertengahan tahun 2025. So kira-kira mana yang paling bagus? Ya jelas yang paling baru yang paling bagus. Tapi di sini gue pengen bahas value-nya aja deh. Jadi lebih ngena lah buat kalian berdasarkan fungsi. Kita mulai dari yang paling tua, yaitu iPhone 14 series. Anjay, 14 series dibilang tua. Oke, fokus. Kalau kita bahas iPhone 14, ini apa sih benefit-benefit yang bisa lo dapat? Jelas banyak sekali. Kayak lo buat ngegame oke, ngedit oke, dan kamera juga masih kepake. Lalu kenapa bang orang harus beli HP yang paling baru gitu kayak iPhone 16 gitu? Kayak gajebat gitu mereka? Enggak. Jangan salah, setiap series itu ada kelebihannya masing-masing. Tapi kita fokus ke iPhone 14 dulu. Yang gue pegang ini adalah iPhone 14 Plus. Ya, lu bisa pukul rata lah ke 14 yang lain, 14 biasa dan 14 Plus. Perbedaannya lebih ke display dan baterainya aja. Itu ya. Nah, kalau kita lihat dari iPhone 14 ini, jujur, ini adalah salah satu handphone worth it yang bisa kalian beli di luaran sana. Gue pakai HP ini setengah tahunan dan gue ngerasa enjoy banget pakai HP ini. Sempat gue jadiin HP utama 2 atau 3 bulan, gue lupa ya. Abis itu gue jadiin HP kedua dan terakhir gue pensiunkan karena gue pakai HP ini emang buat kebutuhan konten. Mungkin buat teman-teman di luaran sana yang nggak tahu cara gue ngonsepin video tuh kayak gimana, gue tuh biasa HP tuh gue pakai dulu boy. Gue pakai setengah tahun dulu baru gue ngebacot ya kan. Meskipun gue bahasa itu aja tapi ada perbedaan sudut pandang di tiap video. Sekarang kalau lu tanya kameranya sebagus apa? Jelas bagus sekali. Beberapa poin yang bisa gue sampaikan di video ini adalah kelebihan dari kamera iPhone 14 series yaitu yang base model ya. Iya, low light-nya bagus banget untuk lensa normal ya. Buset dah, sadis. Dan kekurangan dibandingkan seri-seri yang bakal kita bahas nih kan ada 3 iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16. Kekurangannya dia masih pakai poni. Tapi tar dulu, poninya ini poni model tipis cuy. Meskipun ini adalah handphone yang paling tua di antara handphone yang bakal kita bahas. Tapi ngomongin soal baterai consumption, lu nggak perlu worry-worryan. Kalau kalian di luaran sana beli iPhone 14 series, mau 14 biasa, mau 14 Plus, gue punya anjuran tips and trick yang aman. Kalau lu beli iPhone 14 Plus, lu bisa beli handphone yang minimal baterai health-nya di atas 80%. Ya, lo kalau beli iPhone 14 Plus di tahun 2025 dengan BH-nya itu masih 80-an%, itu aman banget. Dan gue punya tips yang kedua, kalau kalian, tipsnya masih sama. Dan untuk kalian yang beli iPhone 14 biasa, bukan yang Plus ya, minimal baterai health-nya itu di atas 85. Oke, sekarang kita fokus ke sinyalnya. Ini sekedar knowledge aja buat kalian yang belum tahu, buat yang udah tahu ya udahlah. Bantu terus di kolom komen juga lah buat memperjelas gitu. Intinya kalau lo beli iPhone inter-interan, apalagi seri-seri yang udah poni-poni kayak gini, ya cenderung IMEI-nya bermasalah. Jadi hati-hati. Ada beragam model, ada yang SIM-lock, ada yang nggak di SIM-lock, ada yang Kemenperin, ada yang bea cukai. Kemenperin itu biasanya resmi, jadi lo nggak perlu cek lagi, ya nggak perlu cek di bea cukai. Yang bea cukai biasanya lo masuk bayar pajak ya, dan itu lu udah pada tahu semua lah. Tapi ada beragam model yang tersebar di luaran sana yang bisa sinyal meskipun gak ada cukai-cukaian. Gue juga heran kenapa sistem di Indo tuh gak jelas gitu, gak jetot parah gitu. Sekarang kita bahas iPhone 15. Nah, ini there's the next levelnya sebuah iPhone base model dengan minimal beli yang ini jika duitnya ada. Oke. Perbedaannya dengan iPhone 14 Plus apa bang? Ini 15 Plus versus 14 Plus. Bedanya yang paling berasa desainnya. Pertama kali gue megang iPhone 15 Plus ya di tahun 2025. Di tahun 2024 keskip ya. Jadi menurut gue ini adalah salah satu momen pertama kali gue ngontenin series 15 biasa di channel ini. Nah yang gue rasain yang paling ketara kan gue lagi pakai iPhone 14 Plus. Ketika gue pegang iPhone 15 Plus ya, dari 14 Plus ke 15 Plus itu rasanya tuh beda banget. Bedanya dari apa? Ya feel genggam itu beda karena 14 Plus itu lebih tebal, sedangkan iPhone 15 Plus lebih tipis. Lu bisa lihat dari video gaje ini bahwa iPhone 14 Plus yang warna hitam ya,
itu lebih tipis, lebih slim. Nah, kalau kita lihat di website resminya Apple Kerouac, itu warnanya tuh ada beragam warna ya. Tapi di antara warna-warna ketika kita pilih sama-sama warna hitam, ada perbedaan lagi nih yang mungkin lu nggak ngeh ya, karena lu nggak ada kepikiran buat beli mungkin. Jadi lu nggak ada kepikiran untuk masalah warnanya. Untuk iPhone 14 Plus itu semua varian-varian itu warnanya kilat-kilat semua ya. Glossy-glossy gitu, bagian backdoor, bagian belakangnya, kaca belakangnya. Sedangkan iPhone 15 Plus semua all color itu warnanya matte. Jadi kalau kita pilih sama-sama black ya, midnight, bahasa warnanya di warna hitam di 14 Plus midnight, bahasa warna hitamnya di 15 Plus itu black ya. Blacknya ini meskipun kita pilih sama-sama black, yang ada di iPhone 15 Plus lebih garang, warnanya matte ya kan. Jujur gue punya gue punya filter sendiri dengan warna matte. Gue adalah salah satu fanatik warna matte cuy. Dan jujur karena warna inilah gue jatuh cinta sama 15 Plus. Oke. Kalau ngomongin soal kamera, jujur ini agak sedikit upgrade sih, tapi nggak sesignifikan itu, tapi lebih upgrade dibandingkan iPhone 14. Jadi kalau dibandingkan dengan iPhone 14 biasa, 14 Plus, iPhone 15 Plus ini punya kamera yang sedikit the next level. Dari sisi mana bang? Nanti gua bahas di video terpisah, intinya upgrade lah, lu berasa upgrade kok. Dari iPhone 14 Plus ke 15, lu berasa upgrade, tapi tini-tini lah, kecil-kecil gitu upgrade ya. Oke? Sekarang kalau ngomongin soal kesimpulan desain, ini balik lagi ke selera. Jujur untuk kamera, gue belum selesai nih, sorry. Untuk kamera ini yang paling berasa itu sebenarnya kalau lo pakai itu buat rekam video ya. Antara 14 biasa dengan, maksud gue antara 14 dengan iPhone 15. Jadi saat lo ngerekam itu sometimes beberapa warna di kamera iPhone 15 itu lebih sharp aja gitu kelihatannya. Sekarang next kita bahas iPhone 16. Kira-kira bedanya apa nih dengan 15? Jujur segala-segalanya nggak bakal terlalu berasa berbedanya. Mulai dari iPhone 14, mulai dari sampai iPhone 15, sampai ke iPhone 16, itu nggak bakal berasa bedanya. Kalau lu cuman pakai buat kebutuhan yang ringan banget, sosmed kali-kali, ya kan, buka WA kalau ada yang ngechat, ya kan, nonton video kalau pengen waktu luang banget, bukan gabut nonton, nggak ngegame juga. Menurut gue iPhone 16 ini terlalu too much gitu, terlalu overkill. Duitnya itu lu bisa lu spend buat yang lain gitu, kayak lu mungkin belum punya laptop, lu beli laptop atau beli tablet buat lebih maksimal atau apapun itulah. Karena kalau lu pemakaian yang ringan-ringan aja, 14 Plus itu udah bisa nyanggupin sekali. Sekedar informasi aja, semua handphone yang lagi gue bahas ini, 14, 15, 16 ini, benchmarknya antutunya tuh skornya di atas 1 juta semua ya benchmarknya. Jadi gue rasa kalau buat daily sama-sama overkill semua lah handphone ini. Nah kelebihan yang ada di iPhone 15 dan 16 ini dia udah Type-C. Tadi sempat kelewat ya antara 14 ke 15 ya. iPhone 14 belum Type-C ya. iPhone 15 Type-C, iPhone 16 Type-C. Udah pada tahu, udah pada tahu. Gue yakin kan udah pada tahu. Kalau ngomongin soal kamera, perbedaan yang paling berasa dengan iPhone 15 apa? Nah, ini dia. Jujur, kalau lo tanya untuk rekaman video normal, kayak biasa aja gitu. Itu kayak kagak ada bedanya, men. Kayak kagak ada bedanya. Gue bisa bilang mungkin ada beberapa poin kadang lebih bagusan 16, tapi sometimes lebih bagusan iPhone 15 gitu. Tapi tetap ada bedanya. Nanti kita bakal breakdown, bahas secara detail, benar-benar fokus iPhone 15 versus 16, nanti gue bakal buat konten terpisahnya. Tapi kisi-kisi dari gue saat ini yang bisa gue gambarkan karena gue belum meneliti secara detail, perbedaannya ada, cuman nggak sesignifikan itu. Gue bakal cari tahu, gue bakal riset, mungkin kontennya upload beberapa hari lagi lah. Intinya untuk masalah kamera ini beda antara iPhone 15 dengan 16, cuman nggak sesignifikan itu ya. Nanti kita bakal buat di video terpisah lah. Bacot banget lu bang dari tadi diulang-ulang. Nah, jadi menurut gue kalau untuk pemakaian daily, kamera iPhone 15 sebenarnya udah overkill ya. Jadi alasan lu di luaran sana upgrade dari iPhone 15 ke 16 karena kamera, tahan dulu. Karena menurut gue nggak terlalu worth it. Kayak bias anjir ya. Tapi dari iPhone 14 ke 15 masih berasa gitu. Sedangkan dari 15 ke 16 itu kadang bagus 15, kadang bagus 16. Ini nantilah gue buat video terpisah. Tapi di balik kekurangan-kekurangan iPhone 16 ini ada kelebihan yang tidak dimiliki sama si iPhone 15 ini. Apalagi kalau bukan performanya. Mulai berasa ketika lu ngerekam dalam keadaan long term dan lu ngedit dalam keadaan yang banyak transisinya tuh berasa tuh. Di iPhone 16 lebih lanjai. Tapi kesimpulan gue gini, lu modal beli iPhone 14 ya, itu udah cukup. Bisa buat konten, buktinya apa bang? Buktinya gue bisa kasih paham ya. Lu bisa scrolling, konten-konten gue sekitar 3 bulan yang lalu, itu gue bikinnya pakai iPhone
14 Plus. Rata-rata mostly kebanyakan ya video short ya. Lu bisa lihat video short gue. Itu mostly kebanyakan gue record pakai iPhone 14 Plus. Jadi lu bisa lihat tuh konten-konten gak ada kritik, gak ada apa, gak ada komplain dari penonton-penonton gue. Fine-fine aja. Dan kalau HP terganteng lu tanya mana terbagus gitu, menurut gue iPhone 15. Kenapa? Ini bukan masalah warna yang gue suka karena matte ya. Bukan warna black ya, bukan warna matte black ya. Melainkan ini desainnya elegan aja gitu. Dengan desain yang kagak kilat-kilat, yang menurut gue ya lu kayak tangan lu keringetan gitu, nggak terlalu nyeplak gitu. Beda sama yang iPhone 14 ya, itu kayak gimana gitu. Sedangkan untuk iPhone 16 sendiri gue kurang suka kameranya kayak iPhone 6, kayak iPhone 11, kayak downgrade gitu. Jadi gue lebih suka kamera nyilang. Tapi ini balik lagi ya, ini lebih penilaian pribadi lah intinya. Jadi lu nggak bisa ambil pukul rata penilaian gue ini benar kalau masalah desain. Nah, fokus ke konten. Kalau masalah iPhone 16 sebenarnya worth it nggak worth it, balik lagi. Kalau duit lu ada dan lu belinya itu kayak effortless, selalu sering banget gue bilang beli aja. Handphone ini benar-benar banyak yang di-upgrade dari generasi sebelumnya. Penambahan tombol, kameranya udah beda bentuk ya kan. Dan ini handphone ini hadir di zaman perang AI dari sesama per gadget-gadgetan brand ya kan. Dan kesimpulan gue, iPhone berapapun yang lo beli, pastiin sesuaiin dengan kebutuhan. Gue bisa kasih kesimpulan lagi ya kan, conclusion singkatnya. iPhone 14 masih oke, iPhone 15 lebih oke lagi, iPhone 16 belum oke ke semua orang karena budget ya. Jadi tengah-tengah paling worth it menurut gue iPhone 15. Tapi balik lagi sesuai kebutuhan lah.